membaca bersama dari ayat 37 sampai dengan 39. Hanya ada 3 ayat dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Kalau dapat kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bila kita menjadi orang yang berbahagia jikalau saya dan saudara mau melakukan apa yang menjadi perintah firman Tuhan. Saudara, tadi saya bermenung sendiri ketika saya membaca firman Tuhan. Saya diberikan firman Tuhan seperti semacam ini. Atau mungkin jikalau saudara membaca firman Tuhan sendiri di rumah dan berisi perintah-perintah untuk kita terima, untuk kita lakukan, mengingatkan bahwa kita itu begini loh sebetulnya orang di dalam Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana saya dan saudara menerima firman Tuhan itu, saudara? Kalau firman Tuhan itu saya bawa turun ke level saya, seolah-olah, saya nggak mampu Tuhan, firman Tuhan itu terlalu berat. Ya, saya nggak perlu firman Tuhan, saudara. Saudara nggak perlu firman Tuhan. Gitu. Kalau firman Tuhan itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, kita hanya selalu mengatakan firman Tuhan itu berat, firman Tuhan itu bukan untuk saya, itu hanya untuk Paulus, itu hanya untuk Petrus, dan itu hanya untuk murid Tuhan Yesus, atau itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan, saudara. Artinya sebetulnya firman Tuhan itu tidak perlu bagi saya, tidak perlu bagi saudara yang berkata demikian. Karena saudara nantinya akan bisa melakukan apa yang saudara bisa lakukan, bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Karena saudara mampu, saudara. Tapi yang indah sebetulnya, tak kala saya merasa, Tuhan, firman Tuhan itu memang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan, dari Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan salah satunya kepada saya yang membaca, nantinya kepada saudara yang membaca. Sehingga dari sini bagaimana saya bisa mengucap syukur jikalau saya diberikan firman Tuhan untuk saya boleh baca gitu. Apapun firman Tuhan itu isinya kan, itu diberikan bagi manusia, bukan untuk disia-siakan. Diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara, diberikan kepada manusia lain, sesuai yang Tuhan sudah rencanakan sebetulnya. Sesuai dengan masing-masing kita, baik membaca di persekutuan, di gereja, ataupun di rumah, saudara. Dan jikalau saat ini saya dan saudara membaca di bagian di mana sebetulnya penggalan daripada perikop mulai dari ayat 31. Di situ dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita ini, orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang sudah mengasihi kita, saudara. Di sini saya hanya merenungkan sebetulnya, tak kala Paulus menuliskan surat tersebut kepada jemaat di Roma, Paulus bukanlah orang yang bebas daripada ancaman, orang yang bebas daripada pencarian, bahkan dia begitu mudah untuk dicari. Karena dia melakukan public ministry. Justru pelayanan itu menghadapi mereka yang menolak Tuhan. Justru Tuhan Yesus itu diberitakan kepada mereka yang menghakimi Paulus, saudara. Jadi bagi Paulus itu diungkapkan sebetulnya kematian dia itu kapan aja gitu. Mau diambil, mau dipenggal, bisa terjadi gitu, saudara. Dan kalau saudara baca di ayat 36, itu dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Meskipun itu nantinya mungkin akan terjadi dengan saya, tetapi dalam semuanya itu
kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dikasih Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, sebetulnya kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Jikalau kita ingat lagi lagu kita, lebih dari pemenang dari segala perkara. Lagu itu betul, saudara. Lagu itu betul. Tinggal bagaimana saya dan saudara menerima kebenaran firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Bukan di dalam diri saya. Saya tidak akan pernah menang untuk berjuang, untuk bertempur di dalam kehidupan ini. Mungkin menang sekali waktu, tapi lama-lama akan frustasi, saudara. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya yang frustasi itu bukan hanya kita ya. Seringkali kita melihat orang lain yang hidupnya lebih mewah, yang memiliki istilahnya harta yang banyak seperti bintang film gitu, saudara. Di situ sebetulnya mereka juga dalam keadaan desperate. Dalam keadaan desperate. Saya barusan baca buku, ternyata Jim Belushi itu juga matinya overdose. Karena saya jarang sekali lihat berita, saya baru baca buku. Bagaimana yang menceritakan orang-orang di Hollywood itu sebetulnya banyak yang desperate, akhirnya bunuh diri, akhirnya ngedrug dan sebagainya, saudara. Itu sebetulnya mereka pun perlu kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Kekayaan yang mereka miliki tidak bisa menjawab kekosongan hatinya. Harta yang mereka bisa kumpulkan, yang mereka bisa kejar, yang seolah-olah itu dikatakan akan memuaskan keinginannya, tetapi ternyata tidak, saudara. Sebetulnya disinilah firman Tuhan harus mengembalikan saya, harus membawa saudara itu kepada firman Tuhan. Seharusnya saya dan saudara ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan di dalam diri kita, yang itu harus kita ingat. Dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus, saudara, yang telah mengasihi saya, yang telah mengasihi saudara. Sehingga di sini pertanyaannya balik kepada saya, apakah benar Yusika menerima kasih Yesus? Apakah benar Yusika merasa dikasih Tuhan Yesus? Sehingga hidup saya dan hidup mereka yang merasa dikasih Tuhan Yesus sebetulnya sudah lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Tapi seringkali saya dan saudara kembali meninggalkan apa yang sebetulnya saya dan saudara yang pertama tadi, jikalau James bilang, yang pertama itu adalah menerima kasih Tuhan Yesus. Dan bagaimana menghargai hidup di dalam kasih Tuhan Yesus, saudara. Karena disitulah sebetulnya nanti saya dan saudara kemenangan demi kemenangan akan nampak bahwa firman Tuhan itu sebetulnya benar-benar memberikan suatu kemenangan di dalam hidup ini yang tidak diukur oleh mata kita, yang tidak diukur oleh emosi kita. Tetapi bagaimana firman Tuhan akan mengisi dengan lebih lagi yang menjadi kekosongan hati saya. Jikalau saat ini saudara merasa paling desperate di sinilah, nggak perlu diungkapin. Mungkin masing-masing ada beberapa yang merasa paling desperate, saudara. Siapa sih sebetulnya yang bisa menjawab desperate saya dan desperate saudara? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Saudara mau pergi ke presiden, mau pergi ke wali kota, mereka manusia. Jikalaupun saudara menjawab jawabannya, mungkin itu hanya sementara, saudara. Nanti akan tiba lagi permasalahan yang lain. Tetapi jikalau saudara menyadari saya dan saudara sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau kembali dalam Roma ayat 31, pasal 8 ayat 31 dikatakan, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang melawan kita, saudara sebetulnya? Saya dan saudara sebetulnya yang dikasihi oleh Allah itu ada di pihak Allah. Sehingga jikalau saya kalah, jikalau saya lemah, jikalau saya patah hati, saudara, saya harus mau dikembalikan oleh firman Tuhan kepada Allah sendiri. Karena Allah yang bisa satu-satunya nantinya akan merestorasi saya dan merestorasi saudara. Sehingga sebetulnya dikatakan siapa yang nantinya bisa, saudara, memisahkan kita. Tidak ada sebetulnya dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak ada. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan,